Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi liwahibil atiyah. Wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi dzawin nufusul zakiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Minha arba'atun hurum. وقال أيضا في آيات أخرى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan di bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan, yang diagungkan dan diistimewakan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan, di antara 12 bulan minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu 4 di antaranya adalah yang dimuliakan dan diagungkan. Dari 4 itu 3 di antaranya adalah 3 bulan mutatabi'ain yang berkesinambungan. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan Muharram kita sedang berada di dalamnya. Ibu kamari kaping 10 Muharram. Sering disebut naon, Bu? Yaumul Asyura. Bulan Muharram ini adalah bulan yang diistimewakan. Di bulan Muharram ini Nabi Adam alaihissalam diampuni atas dosanya. Di bulan Muharram ini Nabi Yunus dilepaskan, dikeluarkan dari ikan yang berapa lama beliau di sana dikeluarkan. Di bulan Muharram Nabi Ayub mengakhiri semua penyakitnya, dilepaskan oleh Allah dari segala penyakitnya. Di bulan Muharram Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari siksaan Raja Namrud, dibakar api tapi tidak merasa diselamatkan oleh Allah. Dan di bulan Muharram Nabi Yusuf diselamatkan, dikeluarkan dari penjaranya. Dan Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari musuhnya yaitu Fir'aun. Hadirin rahimakumullah, keistimewaan Muharram itu dikhususkan lagi yaitu pada tanggal 10 yang kita sering sebut dengan Yaumul Asyura. Tanggal 10 ini adalah hari di mana Lauhul Mahfuz diciptakan. Kalam pertama kali diciptakan. 10 Muharram ini bumi pertama kali Allah menciptakan. Dan 10 Muharram pula Allah akan menutup bumi ini dengan Yaumul Qiyamah. 10 Muharram juga banyak keistimewaan yang terjadi. Nabi Nuh bersandar dari setelah berhari-hari, berbulan-bulan berada di atas kapalnya. Kemudian Nabi Nuh bertanya kepada umatnya, apakah ada sisa makanan? Oh, ada, wahai Rasulullah. Kemudian makanan yang sisa itu diaduk untuk dibagikan dan dirubah menjadi bubur yang kita kenal sekarang, bubur Asyura. Itu adalah sisa makanan Nabi Nuh alaihissalam, dibagikan untuk berbagi kebahagiaan. Maka di bulan Muharram ini, khususnya Yaumul Asyura ini, sering dilaksanakan beberapa tradisi.
Di Lombok ada yang disebut dengan Rahman Rahim Day, hari kasih sayang. Di beberapa daerah sering disebut dengan hari kasih sayang bersama anak yatim. Waktu gempa di NTB, di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, ketika gempa semua bangunan hampir rata, bahkan masjid-masjid hancur, Bu. Tetapi itu mayoritas di Lombok Timur dan Lombok Barat. Tetapi kenapa tidak dengan Lombok Tengah? Saya tanya, kenapa Lombok Tengah tidak hancur? Padahal garis Lombok Tengah itu hampir sama dengan Gunung Rinjani, itu dekat sekali. Ternyata di Lombok Tengah itu ada tradisi dibudayakan oleh pemerintahnya, bahkan diperbubkan, diperdakan bahwa tanggal 10 Muharram sering disebut dengan Rahman Rahim Day, hari kasih sayang, mencintai anak yatim. Semua ASN mengumpulkan hartanya untuk bersedekah ke anak yatim. Kalau anak yatimnya segini, Bu, sedekahnya di atas tingginya anak yatim, saking banyaknya. Dimuliakan anak yatim pada hari itu. Maka saya mengira, dan mungkin insya Allah juga menurut Allah, diselamatkannya Lombok Barat dari gempa yang sebegitu besar dan hanya retak-retak, tidak sampai rata begitu, diselamatkan karena doanya anak yatim. Itu terjadi pada Yaumul Asyura. Peristiwa-peristiwa penting terjadi tadi disampaikan. Selamatkannya Nabi Musa dari kejaran Nabi Fir'aun, diselamatkannya tanggal 10 Muharram itu hijrahnya Nabi Yusuf ke Mesir, dan sebaliknya hijrahnya Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Dan salah satunya adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Pentingnya peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah pada kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, menetapkan peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah menjadi peristiwa penting dan menjadi peristiwa bersejarah sebagai titik awal sejarah Islam. Jadi Bapak dan Ibu, kalau hari ini kita memperingati tahun 1446 Hijriah, maka 1446 Hijriah yang lalu adalah peristiwa terjadinya hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Hadirin rahimakumullah, peristiwa hijrah ini sering disebut dengan para ahli zaman dengan tour of the dark, tur untuk membangun sebuah negara. Tapi ada yang juga disebut dengan hijratus saqafah, hijrah membangun sebuah peradaban. Tapi ada juga dengan al-hijratul tamadun, hijrah membangun sebuah peradaban. Tetapi yang pasti hijrah dari Mekah ke Madinah ada disebut dengan hijratut tarahim, dibentuknya sebuah persaudaraan antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah, diterima oleh sahabat Ansor yang ada di Madinah, diikatkan oleh Rasulullah menjadi sebuah persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Bahwa antara sesama muslim itu tidak ada perbedaan, mau Muhajirin, mau Ansor, mau orang Bandung, balik Ciamis, balik di mana, semua muslim adalah bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Ada 90 sahabat di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah mengikatkan persaudaraan di antara sahabat. Utsman diikatkan sahabat dengan Aus bin Sabit. Abdurrahman bin Auf meninggalkan kekayaan yang banyak di Mekah, ketika di Madinah diikatkan dengan persaudaraan. Kata saudaranya di Madinah, wahai saudaraku, aku memiliki istri lebih dari satu, kau pilih satu untukmu. Aku mau lebih dari sekian bidang tanah, kau ambil bidang tanah. Persaudaraannya sebegitu tulusnya diberikan. Tetapi kata Abdurrahman bin Auf, saudaraku,
Tidak perlu kau berikan istrimu kepadaku, tidak perlu kau berikan tanahmu kepadaku, cukup tunjukkan jalan ke pasar kepadaku. Persaudaraan dipenuhi dengan akhlak mulia, dijawab dengan persaudaraan yang penuh dengan kemuliaan akhlak yang ditunjukkan oleh para sahabat. Persaudaraan atas dasar keimanan yang diikatkan oleh Rasulullah menjadi satu ikatan yang kuat antara Muhajirin dan Ansor. Simbol persaudaraan Muslim, Muhajirin dan Ansor harus menjadi kekuatan kita hari ini, harus menjadi kekuatan seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya atas dasar keimanan. Bu, ibu, kalau ibu tepang saudara kita di Mekah, sami-sami di Bandung, asa dulur tuh bu, asa warga ibu, serasa saudara dekat gitu. Padahal mah tebih di Ciamis, sareng di Bandung Barat, tepang di Mekah. Tong bujeng di Mekah bu, tepang di beberapa tempat kemudian terasa saudara. Nah, seorang mukmin dengan mukmin itu seyogianya seperti saudara yang lama tidak ketemu, yang lama tidak pernah berjumpa, tapi dipertemukan oleh Allah. Maka di situ penuh kecintaan hanya karena Allah. Hijrah harus menjadi makna al-hijratul insaniyah. Bagaimana hijrah mengikatkan antara satu manusia dengan manusia yang lain sebagai ikatan persaudaraan karena Allah. Yang kedua, hijrah harus dimaknai sebagai disebutkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah sebuah perjuangan di mana dalam himpitan dakwah Rasulullah di Mekah kemudian melakukan hijrah untuk mengembangkan syiar Islam adalah sebuah proses bagaimana Rasulullah memberikan kepasrahan yang total atas perjuangan dakwahnya. Rasul tidak tahu di Madinah seperti apa. Rasul tidak tahu bagaimana perjalanannya. Waktu saya haji bu 2018, ada teman saya, dia fanatik, seorang tokoh nasionalis di Indonesia ini. Dia fanatik, saking fanatiknya semua ucapan-ucapannya dihafal. Pada saat 2018 berangkat haji bersama saya ke Makkah, dan dia melihat bagaimana jarak Mekah dan Madinah dan bagaimana perjalanannya hanya padang tandus dengan penuh bebatuan, dan membayangkan bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka pada saat itu dia mengatakan, tokoh nasional yang saya bangga-banggakan tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu luar biasa. Di situ ada kepasrahan total yang diberikan oleh Rasulullah. Didampingi sahabatnya Abu Bakar yang penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah. Bagaimana pada saat Rasulullah dikejar-kejar kemudian bersembunyi di Gua Thur. Jadi ada dua gua bu di sana. Ada Gua Hiro, Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Ada Gua Thur pada saat Rasulullah dikejar-kejar oleh sahabat, oleh kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat bersembunyi di situ, Abu Bakar dengan kasih sayangnya memegang Rasulullah yang sedang tertidur di pangkuannya. Tetapi seiring dengan itu, kakinya ibu dipatuk oleh seekor ular. Dalam pandangan para sufi, ular ini adalah salah satu yang menunggu lama kehadiran Rasulullah. Kemudian tiba-tiba Rasul ada makhluk lain, yaitu maka ada kecemburuan konon katanya dalam sebuah sufi. Tapi di situ Abu Bakar menahan rasa sakitnya atas patukan ular sampai tak terasa berlinang air mata dari wajahnya jatuh di wajahnya Rasulullah, dan Rasulullah terbangun karena air mata yang jatuh dari matanya Abu Bakar Siddiq. Dia nahan rasa sakit karena kecintaannya kepada baginda Rasul. Ibu, luar biasa. Ikatan persaudaraan, ikatan cinta yang diikatkan seorang sahabat kepada Rasul, dan begitu pun cinta Rasul kepada sahabatnya. Kunaon Abu Bakar, kata orang Sundanya, iya Rasulullah dipatuk ular, dijambe kata Rasul, langsung sembuh.
Ikatan persaudaraan adalah salah satu pondasinya. Yang kedua adalah totalitas kepasrahan kepada Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia menekan segala keinginan hawa nafsunya hanya karena mencari ridha Allah. Rasulullah meninggalkan, Abdurrahman Auf meninggalkan kekayaannya, Utsman bin Affan meninggalkan segalanya hanya untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan hijrah ke kota Yasrib, kemudian menjadi kota Madinatul Munawwarah. Jadi makna yang kedua dari hijrah adalah kepasrahan total seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Maka mari kita jadikan Muharram ini, tahun baru Hijriah ini, menjadi awal kita untuk memulai kembali kepasrahan kita kepada Allah. Kata Aisyah Bauniyah dalam kitabnya, dia mengatakan ada 4 hal yang harus kita lakukan pada saat kita mengikatkan ikatan dengan Allah. Yang pertama adalah taubat, mohonkan ampun kepada Allah. Siapa yang puasa kemarin 10 Muharram, dijamin oleh Rasulullah, kata Rasulullah, dia diampuni segala kesalahannya selama 1 tahun penuh. Semoga kita semua melakukan muhasabah dari beberapa tahun ke belakang dan menjadikan momentum itu untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, menurut Aisyah Bauniyah adalah ikhlas menerima segala takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Ada seseorang yang memiliki ketetapan takdirnya A, tapi dia menginginkan B. Ada yang ketetapan takdirnya B, dia menginginkan A, dan lain sebagainya. Tetapi ketika engkau menerima dan meyakini sebuah takdir dengan penuh keikhlasannya, maka Allah akan menyebutnya Ra'ufun bil ibad. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Allahu ra'ufun bil ibad. Dia adalah kelompok orang yang dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga adalah zikir. Sebagai bentuk kita taubatan kita kepada Allah, ikhlas menerima segala takdir, mendekatkan diri kepada Allah. Zikrillahi tatma'innul qulub, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir dan menyebut nama Allah. Allah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang terakhir adalah mahabbah. Salah satu bentuk kita memaknai bentuk kita ikatan kepada Allah adalah dengan mengikatkan cinta. Cinta kita kepada Allah adalah menjadikan posisi kita seperti apa yang kita cintai, seperti Allah. Tapi sebagai bentuk cinta kepada Allah adalah mencintai manusia yang dicintai oleh Allah di muka bumi, yaitu dengan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum hijrah ini, di samping kita meningkatkan kecintaan sesama kita saudara muslim, kita meningkatkan cinta kita kepada Allah, dan momentum hijrah ini meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sisahan mencinta kami, kata Rasulullah, bakal bebarengan jeung kami di surga. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di rumah Allah ini, di Masjid Al-Jabbar ini yang Allah muliakan ini, mudah-mudahan menjadi syariat, menjadi cikal bakal nanti kita dikumpulkan oleh Allah di surga karena kecintaan kita dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagai sebuah penutup bahwa bulan Hijriah ini ada nilai nampaknya yang harus kita selalu ingat, bahwa ada sebuah hijrah yang selalu disebutkan Rasulullah dengan saqafat, al-hijratus saqafah, hijrahnya sebuah peradaban. Hari ini kita berada pada situasi yang serba digital, Ibu, yang mungkin segala sesuatunya susah lepas dari handphone. Berapa menit kita tidak lepas dari handphone, serasa ada sesuatu yang hilang begitu. Ini adalah satu peradaban, sebuah sakofah yang tidak bisa ditinggalkan. Ingat Bu, kata Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya,
Kalau ingin kita mengetahui kondisi kita di hadapan Allah hari ini, maka ketahuilah bagaimana Allah memposisikan kita. Jika Allah menyibukkan kita dengan handphone, dengan keduniaan, sejatinya kita sedang dijauhkan oleh Allah. Pada saat kita sedang banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan semua amal ibadah, hakikatnya Allah sedang ingin mendekatkan kita dengannya. Dan pada saat kita didorong untuk selalu ingin membaca Al-Quran, Allah sedang rindu berkalam-kalam dengan kita. Allah rindu berkata-kata dengan kita. Dan seyogyanya pada saat kita disibukkan dengan aktivitas keseharian kita dan lupa mendekatkan diri kepada Allah, lupa membaca Al-Quran, maka sebetulnya Allah sedang membiarkan kita agar jauh daripada Allah. Kata Ibnu Athaillah, kita tergantung pada posisi kita menurut keinginan Allah. Apakah kita hari ini sedang dalam keinginan dekat dengan Allah? Apakah kita sedang dekat membaca Al-Quran? Atau justru kita sibuk dengan keseharian aktivitas atau scroll handphone yang itu sebenarnya sedang menjauhkan kita dari Allah. Mudah-mudahan hijrah tahun ini sebagai sebuah saqafah, sebagai hijrahnya saqafah, peradaban, kebudayaan, tradisi yang tidak baik kepada tradisi-tradisi yang baik, menjadi hijrah insaniyah, hijrah menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan hijrah ilahiyah menuju kepada sebuah keridhaan hanya mencari ridho Allah semata. Barakallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah, diberikan sebuah kekuatan oleh Allah sehingga kita menjadi istiqomah di dalam sebuah majelis ilmu. Ada sebuah hadis, Bu, disebutkan sebagai penutup untuk mengetahui seseorang dalam keadaan baik menurut Allah adalah pada saat dia berkumpul di majelis ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika ingin engkau mengetahui orang yang baik, kata Rasulullah, dia adalah yang terus memperdalam ilmunya di majelis ilmu. Maka mereka yang standby setelah sholat ingin memperoleh sebuah ilmu, mudah-mudahan digolongkan pada orang-orang yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.